Padahal Islam itu syariatnya sholihun likulli makanin wa kulli zamanin. Ya. Syariat Islam itu sholih, membawa kebaikan di setiap tempat dan setiap waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita tentang wasatiyatul Islam atau moderasi Islam. Terakhir kita sampai di kelompok yang disebut dengan Zuhiriyah, betul ya Pak ya? Kita sudah bahas tentang sejarah berdirinya, munculnya, kemudian juga tentang prinsip pemahaman dalam mazhab Zuhiriyah. Saya mengulang sedikit tentang prinsip pemahaman. Yang pertama adalah terlalu harfiah dalam memahami nas atau dalil, terlalu tekstual, ya, sehingga kaku dan akhirnya akan berbenturan dengan kondisi zaman. Padahal Islam itu syariatnya sholihun likulli makanin wa kulli zamanin. Ya. Syariat Islam itu sholih, membawa kebaikan di setiap tempat dan setiap waktu. Tidak akan mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Ya. Sulit gitu. Ketika orang melakukan satu dosa, jadi nggak ada toleransi gitu, langsung mengatakan kafir misalnya seperti itu, bahkan sampai kepada keluar dari Islam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menilai pendapat yang paling benar dan Islami. Ya, jadi ya tadi karena pemahaman yang terlalu kaku, terlalu tekstual, sehingga ketika orang keluar dari teks maka dianggap dia menyimpang. Dan mereka yang mengamalkan sesuai dengan teks itu menganggap dia yang paling benar dan Islami. Kemudian yang keempat adalah mengingkari perbedaan pendapat. Ya. Jadi sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu sunnatullah. Ya, sunnatullah. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan pendapat seperti itu. Di masa Rasul sendiri pun yang masih ada Rasul, ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Begitu juga di generasi sahabat, kemudian di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka begitu dekat masuk pada generasi yang disebut generasi salaf pun terjadi perbedaan. Misalnya ketika kita bicara tentang di tabi'in itu berbeda pendapat tentang masalah apakah wanita yang berzinah ketika dia hamil ada idahnya atau tidak. Maka pendapat pertama mengatakan tidak ada idah, karena idah itu berlaku bagi nasab gitu. Karena orang berzinah berarti anaknya tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya. Jadi dasar ada idah itu karena nasab, terkait dengan nasab. Kemudian pendapat yang lain mengatakan ada nasabnya karena prinsipnya istibra. Gitu. Idah itu fungsinya membersihkan rahim, gitu. Agar steril dulu sebelum masuk yang lain seperti itu. Nah, itu jelas sekali. Di masa Rasul juga begitu, terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Jadi artinya sunatullah. Selama perbedaan pendapat itu masih pada wilayah-wilayah yang bisa ditoleransikan. Gitu. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah yang usuli, masalah asasi gitu, maka itu tidak bisa ditoleransi seperti itu. Kemudian adalah jelas prinsip pemahaman juga mencela kelompok yang berbeda, bahkan mengkafirkan. Nah ini
Contohnya kan sebelum Zuhiriyah itu ada di masa para sahabat itu disebut dengan Khawarij gitu ya. Ya Khawarij itu begitu kan. Pokoknya jangankan kita lah gitu ya. Ali bin Abi Thalib saja disebut kafir gitu. Menyimpang dari kebenaran gitu. Makanya tidak ada penyesalan bagi kalangan Khawarij ya, terutama Ibnu Muljam yang menebas tubuh Ali bin Abi Thalib ketika dia mau dihukum. Dia mengatakan dia nggak merasa bersalah sama sekali gitu, nggak merasa bersalah karena yang dia lakukan kebenaran gitu. Jadi bagaimana kita membayangkan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, mantu Nabi, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dikatakan menyimpang seperti itu. Jadi kelasnya begitu, apalagi selain kelas sahabat gitu, maka lebih mudah lagi buat mereka. Nah, kemudian kita masuk kepada pemahaman yang kedua, ya, yang kalau kita sebut dengan ekstrim kiri gitu, tadi ekstrim kanan, yaitu dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu. Jadi Mu'tazilah itu satu gerakan, satu pemahaman yang melihat bahwa Islam itu adalah agama yang cair. Islam itu agama yang cair, rasional terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman, baik dalam syariah, ibadah, hukum, muamalah, bahkan sebagian akidahnya. Nah, itu. Ini Mu'tazilah. Pemahaman ini muncul di generasi tabi'in, ya, dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dia adalah sebenarnya murid dari tabi'in senior, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri salah satu murid dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Lahir di Madinah, kemudian hijrah ke Basrah. Ya, berguru dengan Imam Hasan Al-Basri. Jadi awal pemahaman ini muncul ketika Imam Hasan Al-Basri sedang memberikan taklim di kalangan muridnya. Salah satunya ketika itu adalah Wasil bin Atha, ada di situ gitu. Maka ketika itu Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang, "Wahai Syekh, menurut Anda bagaimana hukumnya, bagaimana kedudukannya orang Islam yang melakukan dosa besar?" Ya, yang melakukan dosa besar. Maka ketika ditanya seperti itu, Imam Hasan Al-Basri yang dikenal orang yang alim, beliau tidak langsung menjawab, beliau diam. Tapi kemudian muridnya ini, Wasil bin Atha, nyeletuk. Gitu. Menjawab. Dia mengatakan, menurut saya orang Islam yang melakukan dosa besar, dia tidak dikatakan kafir. Gitu. Tadi berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij, ya, pokoknya kalau orang Islam melakukan dosa besar, dia kafir seperti itu. Nah, kalau kata Wasil enggak. Tetapi dia juga tidak pantas disebut sebagai orang beriman. Jadi tidak disebut kafir, tapi tidak pantas juga untuk disebut sebagai orang beriman gitu. Maka tempat yang layak baginya nanti di akhirat, dia tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Lalu di mana dia? Al-manzilah bainal manzilatain. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat gitu. Jadi antara surga dan neraka. Dan ini prinsip paling mendasar, ajaran paling utama dari kaum Mu'tazilah. Jadi di akhirat nanti tidak hanya surga dan neraka gitu. Jadi ada manzilah bainal manzilatain. Itu salah satu ajaran pokoknya begitu, manzilah bainal manzilatain. Akhirnya setelah itu besoknya Wasil ini memisahkan diri dari gurunya. Dia bikin majelis ilmu sendiri. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "I'tazala anna Wasil." Wasil telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itulah dia dan pengikutnya disebut Mu'tazilah. Jadi yang mengasingkan diri, memisahkan diri.
Seperti itu. Nah, jadi itu pencetus awalnya begitu. Ya, pada awalnya Mu'tazilah itu juga pakai dalil Quran gitu. Pakai dalil Quran. Jadi kalau dikatakan Mu'tazilah akal saja, pada awalnya sebenarnya dia juga berdalil dengan Al-Quran, tapi sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Apa dalil Qurannya? Yang namanya Mu'tazilah itu menolak, Pak. Menolak bisa melihat Allah nanti di akhirat. Menolak, dia nggak percaya. Kenapa? Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah sama dengan manusia. Dalilnya apa? Laisa kamislihi syai'un. Itu dalilnya. Dalilnya seperti itu. Jadi nggak yakin mereka, nggak percaya Allah itu bisa dilihat, termasuk nanti di akhirat. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, bahwasanya nanti kita bisa melihat Allah. Memang ada dalil yang mengatakan seperti itu. Quran diantaranya laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama ya seperti dengan yang lain gitu. Tetapi ada dalil yang mengkhususkan gitu. Yang menunjukkan bahwasanya nanti salah satu kenikmatan paling besar di akhirat di surga itu adalah ketika kita bisa melihat Allah. Terlalu banyak ayat yang menyebutkan itu di samping hadis Nabi. Misalnya di surah Al-Mutaffifin Allah sebutkan itu, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Ini banyak sekali ayat yang menyebutkan itu. Jadi wujuhu dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yauma idzin basirah gitu. Banyak sekali ayat menunjukkan itu bahwasanya Allah nanti salah satu bentuk kenikmatan di surga itulah ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi itu, tapi dalam perkembangannya kemudian orang-orang Mu'tazilah ya, para pengikut Wasil kemudian banyak berinteraksi dengan ahli kalam. Ya, ahlul kalam, sehingga berubahlah kemudian kiblat mereka memposisikan akal di atas wahyu. Bermainlah mereka dengan logika seperti itu. Nah, maka tadi disebut ya, dengan ekstrim kiri. Gitu. Jadi kalau tadi yang pertama tekstual, sekarang tekstual. Seperti itu. Nah ini tentang akar dari yang namanya gerakan Mu'tazilah. Gitu. Kita tahu, jadi ajaran dasar Mu'tazilah itu kan ada 5. Ajaran dasar Mu'tazilah. Di samping tadi manzilah wal bainal manzilataini yang pertama, yang kedua tauhid. Dasar tauhid dia. Dia mengesahkan Allah gitu pada dasarnya. Kemudian al-adlu. Prinsip al-adlu. Tadi kenapa mereka mengatakan orang yang beriman kemudian dia berdosa, melakukan dosa besar, nggak masuk surga, nggak masuk neraka gitu? Karena itu bentuk keadilan Allah. Sangat tidak adil Allah kalau orang kayak begitu tetap masuk surga gitu. Sangat tidak adil Allah karena perbuatan itu menjadikan dia masuk neraka. Maka yang aman ada di tengah gitu. Seperti itu. Al-manzilah manzilatain. Nah, prinsip al-adlu. Kemudian yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Sama sebenarnya prinsipnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara sisi-sisi yang lain gitu. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Tetapi sering sekali amar ma'ruf nahi mungkar ini disesuaikan dengan posisi mereka. Makanya dalam sejarah bagaimana para imam ya, terus di antaranya Imam Ahmad bin Hambal itu merasakan tentang penerapan sistem amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan Mu'tazilah. Apa bentuknya? Ketika itu Mu'tazilah itu di masa Imam Ahmad bin Hambal itu menjadi mazhab negara, mazhab kerajaan gitu, mazhab dinasti pada saat itu. Sehingga khalifah yang memimpin pada saat itu berkiblat kepada Mu'tazilah. Ya. Maka siapapun yang bertentangan dengan pemahaman Mu'tazilah maka dia harus disiksa gitu. Karena dianggap melanggar. Salah satu apa? Pemahaman Mu'tazilah yang namanya Quran itu
adalah makhluk. Al-Quran itu makhluk. Gitu. Quran itu makhluk. Dan Imam Ahmad mempertahankan bahwasanya Quran itu bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Sehingga resikonya dipenjara, disiksa habis. Kenapa? Tadi bertentangan dengan pemahaman mazhab negara pada saat itu, yaitu Mu'tazilah. Nah itu. Jadi itu ajaran-ajaran prinsipnya mereka gitu. Banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lain. Tapi mungkin pada perkembangannya tadi banyak orang-orang yang sepemikiran dengan itu kemudian berinteraksi dengan kalam sehingga tadi akhirnya berubah menjadi menuhankan akal gitu. Berkembang terus gitu. Ya sampai saat ini pemahaman-pemahaman yang mirip dengan itu banyak seperti itu. Ya, banyak sekali. Kalau mau kita bahasakan dengan sekarang, Mu'tazilah adalah liberal gitu ya. Liberal. Ya, bagaimana orang-orang liberal banyak mengkritisi Al-Quran kan gitu, mengkritisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya terkait yang sering saya angkat ya, dan banyak para ustaz angkat tentang pembagian waris ya, orang liberal nggak terima, itu nggak masuk akal, pembagian waris laki-laki 2 perempuan 1 gitu, itu namanya tidak adil gitu, kan sama-sama anak gitu. Maka harus ada kesamaan, harus dibagi rata. Jadi ternyata banyak juga di antara kita yang ngikutin pemahaman itu dalam pembagian waris secara tidak sadarnya. Dalam pembagian waris kita banyakkan bagi rata. Gitu. Nah, itu kena pemikiran gozul pikirnya orang-orang liberal gitu. Seperti itu. Entah karena tidak paham atau karena memang syahwat terhadap hartanya yang tinggi gitu. Jadi sehingga menafikan firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah ini kalau kita sebut dengan liberal. Jadi luar biasa kritik mereka terhadap syariat Islam itu luar biasa. Apakah mereka orang kafir? Enggak, mereka muslim. Mereka mau muslim. Kalau dibilang kafir mereka nggak terima gitu. Nggak akan terima. Misalnya di Mesir ini banyak tahun 1866 sampai 1966 ada seorang bernama Ali Abdi Razik. Ya, di mana dia mengatakan apa? Syariat Islam itu hanya boleh diterapkan dalam masalah spiritualitas, ya, dan kerohanian saja. Nah, jadi itu orang liberal. Ya, jadi kemudian kata dia lagi, syariah tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, politik, dan urusan dunia lainnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW bukan dalam rangka menyampaikan agama dan dakwah kepada umat manusia, akan tetapi sebagai perjuangan menuju kekuasaan. Itu jelas tuh, itu pernah disampaikan oleh tokoh liberal di Indonesia begitu, mirip sekali seperti itu. Ya, jadi orientasi dari awal, orientasi Nabi Muhammad itu orientasi kekuasaan, merebut kekuasaan. Itu buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad pernah mengatakan di awal-awal periode Mekah bahwasanya nanti akan kita taklukkan ya. Kalau kalian mau ikut aku, kata Nabi Muhammad, maka kalian tidak hanya menguasai bangsa Arab, tapi kalian juga akan menguasai di luar Arab, seperti itu. Nah, itu menurut pemahaman mereka bahwasanya dasar Nabi Muhammad itu bukan dakwah, tapi merebut kekuasaan. Ini pemahaman liberal begitu. Ya. Kemudian juga sistem pemerintahan Nabi SAW adalah sistem yang rancu. Nah, pernah dengar orang yang berkata ini di Indonesia ada? Ya, seperti itu. Tidak jelas. Padahal ini pernah disampaikan ya tahun 1900-an sebelum. Ya. Itu di awal-awal gitu. Di bawah tahun 1966 udah ada yang ngomong begitu di Mesir seperti itu. Jadi nyontek sono nyontek sini yang ada di Indonesia seperti itu sebenarnya. Peran Nabi Muhammad hanya menyampaikan syariat Islam, bukan untuk dilaksanakan dan diimplementasikan, katanya. Ya. Umat Islam harus mengingkari ijma' sahabat, sebab umat Islam harus mandiri dalam menentukan hukum terkait kehidupan dunia dan akhirat. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kata
Ali Abdul Razak ini adalah kepemimpinan non agama dan tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, itu. Ya, jadi liberal sekali pemahamannya, liar banget seperti itu, keluar dari ini. Bahkan ada lagi namanya, banyak di Mesir ini, Fuad Zakaria mengatakan apa? Syariat Islam tidak bisa disebut sebagai sumber hukum. Syariat Islam tidak bisa disebut sebagai sumber hukum, dan menolak bahwa syariat dan hukum selalu relevan pada setiap tempat dan waktu. Jadi mereka nggak yakin, ya. Jadi bisa berubah-berubah syariat itu, ya. Jadi nggak ini. Memang prinsip agama ada yang konstan, sementara kehidupan manusia selalu berubah. Ketika prinsip konstanitas Islam ini berbenturan, yang konstan ini berbenturan dengan kondisi kehidupan manusia yang fleksibel, kata orang liberal lagi, dan berubah, maka akan terjadi paradok. Oleh karenanya pasti ada perubahan pada ajaran-ajaran yang konstan tersebut, sebab mempertahankan kehidupan manusia yang fleksibel dengan konstanitas Islam adalah mustahil. Karenanya ajaran-ajaran yang konstan dalam Islam harus berubah. Saya sudah sampaikan di awal, ada yang harus kita pahami tentang as-sawabit wal mutaghayyirot gitu ya. Yang konstan, yang baku, dan yang fleksibel gitu. Nah, yang konstan ini nggak bisa diotak-atik. Yang sawabit. Kalau yang mutaghayyirot masih bisa gitu. Seperti itu. Dulu di Indonesia ada sholat dengan dua bahasa. Dengan dua bahasa. Jadi tujuan apa? Biar khusyuk, biar lebih memahami. Nah, jelas bahwasanya sholat dengan bahasa Arab itu sesuatu yang sawabit, sesuatu yang konstan, nggak bisa dirubah. Apa bedanya kita nanti dengan agama lain? Kalau cara ibadahnya itu bisa berubah yang prinsip itu. Nanti akhirnya masing-masing daerah, negara, masing-masing suku nuntut. Ya, nuntut. Kalau di Indonesia orang Jawa pengen pakai bahasa Jawa, orang Sunda pengen bahasa Sunda gitu. Apa bedanya kita dengan Nasrani kalau begitu? Kan begitu. Dan dia sawabit, nggak bisa diotak-atik gitu. Jadi baku, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, mau di Australia, pokoknya sholat pakai bahasa Arab. Sama semuanya, kompak. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya boleh dengan dua bahasa. Itu. Nah, ini sawabit, contoh sawabit, nggak bisa diotak-atik seperti itu. Ya. Tetapi ada yang fleksibel terkait dengan sholat itu sendiri, terkait dengan hubungannya dengan ibadah sholat. Gitu. Seperti kemarin, ya tadi saya sering contohkan tentang pandemi kemarin, cara sholat kita. Itu yang fleksibel, melihat keadaan, kondisi, mempertimbangkan berbagai macam, maka difatwakan boleh. Tapi kan nggak berubah, tetap sholatnya pakai bahasa Arab. Tetap ada imam, tetap ada makmum, itu baku kan gitu, seperti itu. Nah, yang nggak boleh itu karena pandemi, imamnya di mana, makmumnya di mana gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi kita bikin imamnya di masjid, makmumnya di rumah masing-masing kan gitu. Seperti itu kan. Nah, tetap di masjid ngumpul, cuman dengan sistem berjarak kan seperti itu. Nah itu, jadi itu fleksibel untuk menjawab tantangan zaman permasalahan yang muncul seperti itu. Bagaimana maqasidus syariahnya itu jalan, ya, maqasidus syariah, tujuan dari persyariat itu jalan. Ada hifdzun nafs, ada hifdzul akal, ada hifdzul din, ada hifdzul nasl gitu ya. Ada hifdzul mal gitu. Jadi maqasidus syariah itu kan menjaga agama gitu. Makanya sangat dicela, bahkan diperangi orang yang murtad. Kenapa? Kalau orang gampang murtad dan didiamkan, itu bisa merusak agama. Sehingga apa? Orang mudah untuk pindah agama. Oh, nggak ada hukuman gitu. Saya pindah aja semau saya. Besok saya pindah lagi. Makanya orang murtad sangat dicela seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang fikih sholat terkait dengan syarat wajibnya sholat apa? Islam kan? Itu. Nah kemudian para ulama membahas tuh ke furu'nya gitu, bahasan furu'nya gitu. Apa furu'nya? Bagaimana dengan orang kafir?
Ya, orang kafir menurut pendapat jumhur mereka tetap walaupun mereka kafir pada dasarnya mereka kena kewajiban syariat. Karena apa? Mereka punya peluang untuk masuk Islam. Maka nanti ketika di akhirat mereka ditanya, kenapa Anda nggak sholat? Gitu. Menurut pendapat jumhur begitu. Syafi'i, Hambali dan Maliki gitu. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Mudatsir. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk neraka sakor? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Dan itu berlaku umum, bukan hanya buat orang muslim, tapi buat orang kafir. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, orang kafir dari dasarnya memang tidak kena kewajiban karena mereka memang bukan muslim. Maka tidak ada resiko, dia tidak akan ditanya nanti di akhirat. Perbedaannya di situ. Nah, itu kan perbedaan furu gitu. Perbedaan furu. Nah, bagaimana dengan orang murtad? Menurut mazhab jumhur mengatakan orang murtad ya, ketika dia muslim kemudian murtad, maka kalau dia masuk Islam lagi, balik lagi, maka sholat yang ditinggalkan selama dia murtad, dia harus qadha. Dia harus qadha. Gitu. Kenapa tadi? Alasannya seperti itu. Ya. Nah, kalau mazhab Hanafi nggak perlu qadha karena dihukumi sama dengan kafir asli. Ya, seperti itu. Jadi di situ hal-hal seperti itu yang terjadi, kemudian perbedaan. Nah, itu yang disebut dengan fleksibilitas gitu ya. Masalah furu gitu. Ustadz Agus sudah bahas lah gitu ya. Singgung-singgung dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, itu. Jadi makanya kalau bahas tentang fikih 4 mazhab harus paham dulu tuh tentang apa pengertian mazhab ya kan. Kenapa terjadi perbedaan gitu. Kalau langsung ke pokok masalah, langsung bahasan ibadahnya, itu nanti pusing gitu. Bingung saya mau yang mana ya gitu. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini mazhab, ternyata masing-masing punya dalil. Tinggal kita mau kolid saja ikutin mau yang mana kan gitu. Seperti itu. Tapi agak lucu juga. Saya tanya sama terutama ibu-ibu gitu. Kalau ini kan terjadi perbedaan pendapat nih di antara 4 imam mazhab tadi. Yang 3, yang satu saja yang beda yaitu mazhab Hanafi. Ketika seseorang wanita yang dalam keadaan haid, kemudian di akhir waktu asar, ya, dia bersih gitu. Dia bersih. Nah, kira-kira banyakkan yang langsung sholat, apa nanti sholatnya maghrib gitu. Gitu. Saya tanya, survei di beberapa majelis taklim, ternyata sholatnya ntar maghrib aja gitu. Sholatnya ntar maghrib saja. Nah, padahal menurut 3 mazhab tadi, termasuk Syafi'i di dalamnya, dia harus sholat gitu. Bahkan kalau memang harus jamak, harus dijamak dengan zuhur dan asar gitu. Walau qadru takbiratil ihram, walaupun sisa waktunya itu cuman kita Allahu Akbar langsung azan maghrib, tapi dia harus mengqadha, melaksanakan sholat asar, bahkan menjamak tadi. Kalau Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan minimal sisa waktunya itu kita melaksanakan 5 rakaat ya, 5 rakaat di waktu di tempat sendiri, di mukim gitu. Sedang ketika kita sedang tidak dalam perjalanan, minimal waktu itu, maka berlaku melakukan sholat asar itu. Ya. Bahkan dimungkinkan untuk dijamak dengan zuhur. Ya. Begitu juga kalau di waktu akhir sholat isya itu dimungkinkan untuk dijamak dengan waktu maghrib gitu. Seperti itu. Nah, hanya mazhab Hanafi yang tidak perlu melakukan itu. Nah, lucunya Indonesia itu banyak ngaku mazhab Syafi'i gitu. Tapi pengamalannya banyak Hanafi gitu. Seperti itu kan, lucu begitu. Saya tanya sama ibu ngamalin mana? Ya ngamalin kita Hanafi selama ini berarti Ustaz. Kata ibu Syafi'i gitu. Gelap gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu ya, sedikit saja nyeling begitu sebagai sebuah contoh tentang sawabit dan mutaghayyirot seperti itu. Nah, jadi ini. Nah, apa karakter dari kelompok yang kedua ini, pemahaman yang kedua? Yang pertama, sebenarnya mereka pemahamannya dangkal gitu. Pemahamannya
dangkal. Jadi asal cuap aja gitu. Ya kalau sekarang kan itu banyak udah menjadi rahasia umum gitu. Ketika ada seorang tokoh liberal ditanya, kenapa sih ente nyeleneh gitu? Entah dulu, saya nyari duit dulu, seperti itu. Nah, seperti itu kan. Karena apa? Setiap melakukan statement gitu ya, dibayar yang menghebohkan seperti itu. Jadi memang nyari duitnya dari situ. Dan itu menunjukkan tentang kedangkalannya. Seringkali mereka mengatasnamakan, oh ini ada dalam kitab ini, kata ulama ini. Tapi sebenarnya pemahaman ulama itu mengatakan demikian tidak seperti pemahaman dia. Gitu. Salah satunya yang dicatut oleh orang liberal itu, yang menjadi keputusan Umar bin Khattab di masa beliau memerintah gitu. Ya. Jadi karena demi kemaslahatan, maka syariat bisa ditinggalkan, tidak perlu diamalkan demi kemaslahatan. Jadi kemaslahatan yang didepankan bukan syariatnya seperti itu. Pokoknya dasarnya maslahat. Ya. Kenapa Umar ketika itu memang Umar di masa pemerintahan beliau ada dua yang sering dicatut oleh orang-orang liberal. Pertama, Umar itu pernah tidak menerapkan hukum potong tangan di masa pemerintahannya. Itu. Nah itu dicatut. Ini menunjukkan syariat boleh dihapus demi kemaslahatan seperti itu. Padahal kalau kita melihat kasus utuhnya, kenapa itu terjadi? Karena ketika itu terjadi masa kelaparan. Masa kelaparan. Gitu. Masa kelaparan sehingga sulit dibedakan orang mencuri ya karena lapar atau itu. Maka begitu hati-hatinya Umar gitu. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu hukum yang sebenarnya dia bukan karena itu dia melakukannya. Gitu. Dan ini dicatut oleh mereka gitu. Jadi ngambil kasus tetapi sesuai dengan kepentingan mereka gitu. Ada lagi kasus di masa Umar itu menghapus ketika itu sempat menghapus yang namanya asnaf zakat yang namanya mu'alaf. Ya mu'alaf dihapus. Ya. Nah mereka bilang tuh itu kan ada dalam Al-Qur'an yang namanya asnaf zakat namanya mu'alaf. Dapat bagian, tapi Umar pernah menghapus. Nah, mereka nggak teliti, nggak diungkapkan kenapa alasannya. Pokoknya dikutip gitu. Umar pernah menghapus asnaf zakat yang namanya mu'alaf. Padahal itu ketentuan Al-Qur'an. Dia tidak melihat gitu, tidak melihat. Apa pertimbangan Umar melakukan itu? Karena ketika itu mu'alafnya sudah lama, sudah mandiri gitu. Ya, ketika itu yang dihapus oleh Umar begitu. Yang artinya nggak perlu diberikan lagi gitu. Karena di samping sudah mandiri, sudah kuat keimanannya. Mu'alaf itu kan wal mu'allafati qulubuhum, yang dijinakan hatinya agar mereka baru masuk Islam. Kan biasa secara umum orang masuk Islam kemudian diboikot oleh keluarganya kan, begitu banyak terjadi. Ya. Tuh, artinya berarti ekonomi dia mati, penghasilan dia berkurang, maka perlu dimasukkan dia sebagai dari 8 asnaf zakat, salah satunya mu'alaf. Nah sekarang Islamnya sudah kuat, ekonominya sudah mapan, maka Umar beristihad begitu, udah nggak usah dapat. Tapi dikutip oleh mereka, tuh Umar demi kemaslahatan dihapus. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dangkal pemahamannya begitu, dangkal pemahamannya. Jadi terkadang kita suka ketipu. Memang dia ngutip ini gitu. Nah kalau kita yang awam kan nggak tahu, gitu. Oh gitu ya. Padahal begitu kita pelajari lengkap sejarahnya, tidak seperti itu pemahamannya begitu. Lalu yang kedua, ya tidak hampir sama sih dengan yang pertama, yaitu karena dangkal sehingga berani berpendapat tanpa ilmu. Ya, berani berpendapat tanpa ilmu. Seperti mereka mengatakan ini. Orang-orang kalau memang Allah mengazab kaum Sodom karena mereka melakukan perilaku homoseksual, kenapa negara-negara sekarang yang melegalkan LGBT tidak diazab yang sama seperti kaum Sodom kan gitu. Berarti bukan karena itu, seperti itu. Bukan karena itu. Artinya apa? Benar-benar ini tanpa ilmu. Padahal Al-Quran jelas sekali menyebutkan, ya kan gitu. Jelas sekali menyebutkan. Ini pakai logika aja. Kenyataannya seperti Amerika
Negara mana lagi yang melegalkan LGBT? Kagak dihancurkan seperti bangsa Sodom. Itu kan logika mereka. Gitu. Padahal Quran secara jelas mengatakan kenapa mereka dihancurkan. Dalam beberapa ayat disebutkan, di antara dalam surah Al-A'raf, innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi Lut, ya, telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Jadi bukan hanya bangsa, bukan hanya negara, perbuatan homoseksual ini. Tapi seorang pun sebelum masa Nabi Lut itu nggak ada yang pernah melakukan itu. Karena itulah akhirnya mereka diazab. Maka kata malaikat yang diutus, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berperilaku dosa, yang melakukan dosa. Apa dosanya tadi? Seperti itu. Jadi berani berpendapat tanpa ilmu. Yang penting asal cuap, seperti itu. Targetnya benar salah belakangan gitu. Yang penting orang terpengaruh dengan pemahamannya. Maka kalau orang yang awam langsung, oh iya benar juga. Seperti itu. Buktinya aman-aman saja negara-negara yang lain. Kenapa Indonesia takut untuk melegalkan, kan gitu? Tujuannya begitu, agar Indonesia nanti melegalkan. Dan yang ketiga juga karakter ini yaitu mengikuti Barat. Jadi sangat mengagungkan Barat. Jadi kalau Barat, wah Amerika begini, ini itu. Ya, jadi itu. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan akal daripada wahyu, jelas sekali. Meninggikan akal. Pokoknya akal. Harus akal dulu. Masuk gak logika syariat? Kalau nggak masuk, tinggalin. Kalau masuk, jalanin. Seperti itu. Ya, jalanin. Makanya ada orang liberal itu yang juga membela kaum LGBT perempuan pakai jilbab. Pakai jilbab. Ketika ditantang, kalau memang Anda ini bukan kewajiban, Anda lepas aja. Nggak berani, Pak. Jadi antara lisan dengan apa yang ada dirinya sebenarnya dia menolak, gitu. Menolak. Kalau memang bukan kewajiban, Anda lepas itu jilbab. Kenapa Anda nggak berani lepas? Nggak berani. Seperti itu. Nggak berani. Gitu. Bahkan dulu saya pernah punya teman ya, dulu sering ketemu seorang ustadz juga, lulusan Gontor. Dia punya teman tadi. Kan banyak tuh yang orang-orang liberal yang dulu basicnya salah satunya dari Gontor gitu ya. Gitu. Jadi dia alumni. Pernah dia cerita, saya pernah tanya tuh sama mereka yang nyeleneh itu. Jadi tadi pokoknya asal statement aja gitu. Kalau ditanya ini, kamu sebenarnya yakin nggak sih? Oh iya. Dia bilang, saya puasa, saya sholat tuh gitu. Seperti itu. Saya puasa, saya sholat. Rajin puasanya gitu, seperti itu. Tapi tadi terkadang untuk mendapatkan sesuatu harus melakukan itu tadi. Kemudian apa namanya tadi ya? Paling pokok tadi meninggikan akal daripada wahyu. Gitu. Nah itu. Ya, jadi itu pemahaman Zuhiriyah. Pemahaman Mu'tazilah. Gitu. Jadi sejarahnya, akarnya gitu ya. Walaupun tidak ada hubungan secara langsung sebenarnya, tapi saya katakan pemikirannya mirip seperti itu, mirip. Maka kalau ada ciri orang berpikiran seperti itu, maka dia Mu'tazilah sama, seperti itu. Secara organisasi nggak ada hubungannya seperti itu syaratnya. Tapi pemikirannya ketemu. Ya, salah satunya tadi terkait dengan Mu'tazilah, bagaimana benar-benar mereka meninggikan akal dibanding wahyu itu sendiri gitu. Ya. Dan Islam itu harus disesuaikan dengan budaya di mana dia berada begitu. Kan begitu. Ya, jadi pokoknya harus disesuaikan dengan budaya setempat gitu. Bukannya budaya yang harus mengikuti Islam, tapi Islam yang harus ikut budaya setempat. Nah, itu salah satunya. Ya mungkin itu, kita tinggal satu tema lagi terkait dengan prinsip dan pemahaman moderat ya, yang pemahaman moderat di antara dua tadi, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, seperti itu. Ya insyaallah mudah-mudahan di bulan depan kita tuntaskan sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab.